Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang cara berkembang biak hewan. Setiap hewan memiliki kemampuan berkembang biak. Dengan berkembang biak, hewan dapat melestarikan jenisnya. Tahukah kamu bagaimana cara hewan berkembang biak? Hewan berkembang biak dengan cara melakukan perkawinan. Dan juga ada beberapa hewan yang melakukan perkembangbiakan secara tidak kawin. Hari ini yang akan kita pelajari adalah perkembangbiakan hewan secara kawin atau generatif. Perkembangbiakan generatif pada hewan dikelompokkan menjadi 3 cara. Yang pertama, ovipar, yaitu hewan berkembang biak dengan cara bertelur. Kemudian yang kedua, vivipar, yaitu hewan berkembang biak dengan cara melahirkan. Yang ketiga, hewan berkembang biak dengan ovovivipar, yaitu hewan bertelur dan beranak. Sekarang kita pelajari satu persatu, yaitu hewan yang berkembang biak dengan cara ovipar atau bertelur. Telur yang dihasilkan oleh betina, kemudian dibuai oleh hewan jantan, kemudian akan menghasilkan telur yang fertil atau bisa menetas. Pembuahan pada telur dibedakan menjadi 2. Pembuahan internal, yaitu pembuahan terjadi pada tubuh induk betina. Contohnya pada hewan ayam dan bebek. Dan unggas, masih banyak lagi lainnya, misalnya burung ya. Kemudian pembuahan eksternal. Pembuahan yang terjadi di luar tubuh induk betinanya, seperti pada ikan dan katak. Ciri-ciri hewan ovipar ya, secara umum bisa kita melihat pada bagian tubuhnya. Misalnya tidak memiliki daun telinga, kemudian bertelur dan mengerami telurnya sampai menetas. Contoh hewan yang berkembang biak dengan cara ovipar ada banyak. Misalnya unggas, ayam, bebek, kemudian burung. Ada lagi hewan katak. Ya, katak itu berkembang biak dengan cara bertelur. Kemudian ikan, kupu-kupu, dan lain sebagainya. Kita lanjutkan. Yang kedua, hewan vivipar atau melahirkan. Hewan vivipar itu melahirkan anaknya dan juga menyusui anaknya. Hewan tersebut termasuk dalam bangsa mamalia. Hewan betina itu menghasilkan sel telur dan dibuai oleh pejantan. Setelah dibuai, kemudian terbentuklah zigot atau calon bayi. Dan zigot tersebut berkembang menjadi embrio di dalam rahim hewan betina. Zigot memperoleh makanan langsung dari induk betinanya. Masa pertumbuhan zigot disebut masa hamil. Setelah lahir, bayi dari hewan tersebut disusui oleh induknya. Apa saja ciri hewan mamalia? Apa saja ciri-ciri hewan vivipar? Kita bisa melihat dari bentuk tubuhnya ya. Kebalikan dari hewan ovipar yang tidak memiliki daun telinga. Hewan vivipar memiliki daun telinga. Kemudian anaknya dibesarkan oleh induknya. Memiliki kelenjar susu
yang bisa digunakan untuk menyusui anaknya. Ada banyak hewan vivipar, contohnya sapi, kerbau, kambing. Kemudian untuk jenis yang hidup di perairan seperti paus, lumba-lumba, dan masih banyak lagi lainnya. Kemudian yang ketiga, perkembangbiakan hewan generatif secara ovovivipar atau bertelur dan beranak. Pembuahan hewan ovovivipar terjadi di dalam tubuh hewan betina. Setelah pembuahan, terbentuklah telur. Zigot tumbuh menjadi embrio di dalam telur. Ini berbeda sekali dengan hewan ovipar. Zigot tumbuh menjadi embrio itu di luar tubuh induknya. Sedangkan ovovivipar, zigot tumbuh menjadi embrio di dalam telur. Ya, ini di dalam induknya. Makanan zigot adalah cadangan makanan di dalam telur. Embrio kemudian tumbuh menjadi janin. Janin dilahirkan dari induk betinanya. Perbedaan hewan ovovivipar dan vivipar adalah sumber makanan embrio. Pada hewan ovovivipar, cadangan makanan berasal dari telur, sedangkan pada hewan vivipar berasal dari induk betina. Beberapa hewan yang berkembang biak secara ovovivipar antara lain reptil seperti kadal dan ular,